Kisah Nabi Musa alaihi salam. Pertarungan Nabi Musa dengan ahli sihir Fir'aun. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 16 hingga 51. Diceritakan bahwa setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu, beliau diperintahkan Allah berdakwah kepada Fir'aun. Atas permintaan Nabi Musa, Allah mengirim saudaranya Harun untuk membantunya ketika berhadapan dengan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat Harun menjadi seorang nabi. Sebelum berhadapan langsung dengan Fir'aun, mereka bertarung dengan ahli sihir Fir'aun terlebih dahulu. Terjadi banyak perubahan setelah beberapa tahun kepergian Nabi Musa dari Mesir. Di banyak tempat, Nabi Musa melihat kaumnya, yaitu Bani Israel, sedang diperbudak oleh Fir'aun. Menyaksikan hal tersebut, beliau merasa sedih. Nabi Musa dan Nabi Harun pergi menuju istana Fir'aun. Aku hanya mengenalmu, wahai Harun. Siapa laki-laki di sampingmu itu? Ini adalah Musa, adikku. Aku pikir engkau tidak melupakannya, wahai Fir'aun. Kami berdua adalah Rasul utusan Allah. Wahai Fir'aun, tujuan kami datang kemari adalah memintamu agar membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan yang kejam. Jadi kau ini Musa, berani sekali datang kemari. Ingatkah dirimu bahwa kami telah mengasuhmu dari masa kanak-kanak sampai dewasa dengan fasilitas yang mewah? Lalu setelah membunuh kaumku, kau malah melarikan diri. Sekarang kau datang dan meminta hal yang tidak masuk akal. Dasar tidak tahu berterima kasih. Perlakuan Fir'aun saat mengasuh Nabi Musa saat kecil tidak sebanding dengan penyiksaan yang dilakukannya kepada kaum Bani Israel. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 22. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu engkau telah memperbudak Bani Israel. Perihal pembunuhan orang Qibti itu, aku tidak sengaja melakukannya. Lalu aku bertaubat dan keluar dari Mesir. Kemudian aku bertemu dengan Tuhan semesta alam. Tuhankulah yang menganugerahkan ilmu dan kerasulan padaku. Siapa yang kau maksud Tuhan semesta alam itu? Aku yang telah memberikanmu semua ilmu kepadamu. Jadi akulah Tuhanmu. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa yang dikatakan Musa. Allah adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Omong kosong. Pandai sekali kalian membual. Wahai Fir'aun, Dia Allah adalah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kita dahulu. Sungguh, Tuhanmu telah salah dengan mengutus rasul-rasul yang gila seperti kalian. Dia Allah adalah Tuhan penguasa timur dan barat, serta apa yang ada di antara keduanya. Dengarkan baik-baik, wahai Musa dan Harun, jika kalian menyembah Tuhan selain aku, maka penjara tempat kalian selanjutnya. Nabi Musa dan Nabi Harun berdebat dengan santun dan suara yang lembut. Walaupun Fir'aun mengancam akan memasukkan keduanya ke dalam penjara, tidak ada rasa takut sedikit pun, karena mereka yakin selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Fir'aun, apakah engkau akan tetap memenjara kami jika aku perlihatkan bukti-bukti kerasulanku? Baiklah, tunjukkan kepada kita semua yang ada di ruangan ini. Semua orang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Semua orang yang melihat merasa ketakutan. Hah? Wah, menakutkan sekali. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu bercahaya. Dalam hatinya,
Orang-orang yang berada di ruangan itu kagum dengan mukjizat Nabi Musa. Lumayan juga sihirnya Musa ini. Aku yakin kedatangan Musa kali ini ingin menghancurkanmu dengan sihirnya. Lalu apa rencanamu, wahai Fir'aun? Wahai pengawal, tangkap mereka berdua dan jebloskan ke dalam penjara. Sementara Nabi Musa dan Nabi Harun berada di penjara, Fir'aun mengumpulkan seluruh ahli sihir. Setelah ditentukan waktunya, tibalah saatnya pertarungan antara Nabi Musa dan para ahli sihir yang jumlahnya tidak sedikit. Hari ini, kita akan menyaksikan pertarungan antara Musa si pengkhianat dan kemudian ahli sihir dari berbagai penjuru negeri. Wahai Fir'aun, apa yang kami peroleh jika dapat mengalahkan Musa? Kami ingin hadiah yang besar. Jangan khawatir, masing-masing dari kalian akan aku beri jabatan yang tinggi. Silakan kalian mulai dulu. Demi Fir'aun, pasti kami akan menang. Para ahli sihir melemparkan tali temali yang berubah menjadi ular kecil yang jumlahnya sangat banyak. Sebenarnya itu adalah tipuan dari tali yang berwarna hitam. Sedangkan para ahli sihir itu membutakan mata orang-orang yang menyaksikan, seolah-olah tampak seperti ular. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba berubah menjadi ular besar yang dengan sigap melahap semua tipuan ahli sihir. Melihat mukjizat Nabi Musa yang dahsyat, para ahli sihir itu terketuk hatinya dan bersujud di hadapan Nabi Musa. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun. Mengapa kalian beriman kepada Musa tanpa izin dariku? Jika kalian tetap seperti itu, aku akan memotong tangan dan kaki kalian bersilangan. Lalu aku salib kalian semua. Para ahli sihir itu tetap pada pendiriannya dan tidak takut pada ancaman Fir'aun. Mereka pun berdoa seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 51. Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. Demikianlah akhir kisah pertarungan Nabi Musa dengan ahli sihir Fir'aun. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, jangan takut melakukan kebaikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi hambanya yang beriman. Kedua, hendaknya mengutamakan perkataan yang baik dan bersikap lemah lembut saat berdakwah kepada orang lain. Namun, jika kita berada dalam keadaan terdesak, kita harus membela diri. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Azab bagi Fir'aun dan kaumnya. Kisah ini disebutkan di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 127 hingga 135. Setelah Nabi Musa mengalahkan ahli sihir Fir'aun sampai mereka bertaubat, tidak lantas menjadikan Fir'aun beriman kepada Allah. Fir'aun semakin bertindak sewenang-wenang terhadap Bani Israel, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa tak henti-hentinya berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya agar mau beriman kepada Allah. Namun Fir'aun dan kaumnya tetap sombong dan tidak mau beriman kepada Allah. Hanya Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Musa. Wahai Fir'aun, aku tidak meminta kekuasaan atau kekayaanmu sedikitpun. Aku hanya mengajakmu untuk beriman kepada Tuhan Allah. Wahai Musa, akulah Tuhanmu yang sebenarnya. Seharusnya engkau yang beriman kepadaku. Hari demi hari, penderitaan kaum Bani Israel semakin berat.
Mereka dijadikan budak dan pekerja kasar tanpa upah. Setiap orang yang berani melawan perintah Fir'aun atau tidak mau menyembahnya akan dihukum mati, termasuk membunuh anak laki-laki dari kaum Nabi Musa. Wahai Musa, kami sangat menderita hidup di Mesir ini. Bukankah engkau adalah utusan Allah? Mintalah kepadanya agar menghukum Fir'aun yang telah bertindak sewenang-wenang. Sabarlah wahai kaumku, sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan hambanya terzolimi. Kemudian Allah menurunkan azab kepada Fir'aun dan kaumnya berupa kemarau panjang selama beberapa tahun. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 130. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Wahai Fir'aun, kita sudah melakukan berbagai cara agar langit menurunkan hujan, namun belum ada hasil. Kami telah memperbanyak persembahan, namun sepertinya usaha kami sia-sia. Fir'aun sedang berpikir bagaimana caranya agar hujan turun. Ia tidak mau kelihatan bodoh di hadapan kaumnya. Fir'aun berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Di istana, Fir'aun berdiskusi dengan para penasihat kerajaannya. Menurut kalian, apakah ada cara lain agar musim kemarau ini segera berganti? Ada satu cara yang belum kita lakukan, wahai Fir'aun. Apa itu? Kita belum meminta pada Tuhannya Musa. Bukankah Tuhannya Musa dapat melakukan segalanya? Baiklah, panggil Musa ke hadapanku. Nabi Musa mendatangi Fir'aun di kerajaannya seorang diri. Wahai Musa, kau punya Tuhan yang mampu melakukan apa saja. Benar bukan? Iya, benar. Saat ini Mesir sedang ditimpa kemarau panjang. Jika Tuhanmu dapat menurunkan hujan dari langit, maka aku akan beriman kepadanya. Benarkah yang kau ucapkan itu, wahai Fir'aun? Tentu, jika Tuhanmu dapat melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan, aku akan beriman kepadanya. Semua orang yang ada di sini saksinya. Baiklah kalau begitu. Nabi Musa berdoa kepada Allah di hadapan Fir'aun dan para penasehat kerajaan. Ya Allah, Zat yang menahan hujan, turunkanlah hujan untuk masyarakat Mesir. Sebelum sampai Nabi Musa menurunkan tangannya, hujan turun dengan derasnya. Hujan? Ore! Itu suara hujan. Memang sudah sekarang saatnya hujan turun. Fir'aun mengingkari janjinya. Ia tidak memuji Allah, malah mengatakan hal yang kufur. Nabi Musa sangat kecewa dengan sikap Fir'aun dan kaumnya. Namun, beliau tidak patah semangat dalam berdakwah. Wahai kaumku, ketahuilah bahwa hanya ada satu Tuhan yang pantas disembah. Dia Allah SWT. Ikutlah denganku dan surga balasan keimanan kalian. Namun, jika kalian lebih memilih menyembah selainnya, aku takut Allah akan menurunkan azab yang lebih pedih kepada kalian. Wahai Musa, bukti apapun yang engkau bawa, kami tetap tidak akan beriman kepadamu maupun ajaranmu. Benar apa katanya. Fir'aun satu-satunya Tuhan kami. Setelah panen melimpah, hujan tak kunjung berhenti. Lalu muncul angin topan yang dahsyat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 133. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu agar Dia, Allah, menghentikan hujan ini. Kami berjanji akan beriman kepada Tuhanmu.
Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah dan hujan pun berhenti. Kemudian Allah juga menumbuhkan tanaman dan buah-buahan di kebun mereka. Namun ternyata mereka mengingkari janjinya. Inilah yang sesungguhnya kami inginkan. Beberapa hari berikutnya, Allah mengirimkan belalang di kebun-kebun mereka hingga semua tanamannya mati. Wahai Musa, sekali lagi kami mohon, mintalah kepada Allah agar mengusir belalang-belalang ini dari kebun kami. Maka kami akan beriman kepada Allah dan membiarkan Bani Israel pergi bersamamu. Kami bersungguh-sungguh. Nabi Musa kembali berdoa kepada Allah. Setelah Allah menghilangkan belalang di kebun mereka, mereka mengingkari janjinya lagi. Kejadian itu terulang sampai Allah menurunkan kutu-kutu pada hasil panen mereka. Katak-katak yang memenuhi rumah-rumah mereka hingga air yang berubah menjadi darah. Akibatnya, mereka hampir mati kehausan karena tidak minum. Setelah mereka putus asa, mereka menghadap Fir'aun. Wahai Fir'aun, lihatlah keadaan kami ini. Kami sungguh menderita karena ulah Musa. Ketahuilah bahwa ini semua adalah sihir Musa. Kemudian Fir'aun mendatangi Nabi Musa dan kembali melakukan tipu dayanya. Wahai Musa, jika Tuhanmu mau mencabut semua penderitaan kami, pasti aku dan kaumku mau beriman kepadanya. Aku juga membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan membiarkan mereka ikut bersamamu. Mendengar penawaran Fir'aun, Nabi Musa pun kembali berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, untuk yang terakhir kalinya, hamba mohon agar Engkau mencabut semua azab pada Fir'aun dan kaumnya. Dalam sekejap, Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Namun malangnya, hal yang sama kembali terjadi. Fir'aun dan pengikutnya tidak bersungguh-sungguh bertaubat. Nabi Musa merasa sangat sedih karena usahanya selama ini sia-sia. Demikianlah akhir kisah azab bagi Fir'aun dan kaumnya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, jangan mudah berjanji dengan niat mengingkarinya, maka tidak ada bedanya dengan pembohong. Kedua, hendaknya kita bersungguh-sungguh saat bertaubat kepada Allah. Dan ketiga, Allah tidak menyukai hambanya yang memiliki sifat sombong, karena kesombongan akan mengantarkan diri ke neraka. Wallahu a'lam. Surat Asy-Syu'ara ayat 52 hingga 68. Setelah berkali-kali Fir'aun ingkar janji kepada Nabi Musa, maka Allah memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel agar segera meninggalkan Mesir. Namun Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka sampai ke Laut Merah. Mesir kembali ramai dengan aktivitas masyarakatnya, seperti sebelum turunnya azab dari Allah. Sebenarnya setelah kejadian azab itu, kaum Kipti meragukan ketuhanan Fir'aun dan mulai percaya kepada Tuhannya Musa. Namun Fir'aun dengan segala kuasanya menghasut pikiran mereka. Wahai kaumku, lihatlah perubahan yang terjadi pada Mesir sekarang. Semua ini tidak akan terjadi tanpa campur tangan ketuhananku. Buktinya, walaupun musibah datang secara bertubi-tubi, tanah pertanian kita tambah subur, sungai-sungai tidak pernah kering, dan pastinya buah-buahan makin melimpah. Orang-orang membenarkan ucapan Fir'aun dalam hati mereka. Lain halnya dengan kondisi kaum Nabi Musa. Bani Israel semakin tersiksa oleh perbudakan yang dilakukan kaum Kipti. Akhirnya mereka berduyun-duyun mendatangi Nabi Musa. Wahai Musa, kami sudah tidak tahan lagi hidup di sini. Apakah sebaiknya kita pergi saja dari Mesir? Ya, aku setuju. Kita pergi saja dari sini. Bersabarlah, wahai kaumku. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diberikan solusi atas permasalahan kaumnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara
ayat 52. Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan hamba-hambaku, Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Malam harinya, Nabi Musa dan Bani Israel pergi meninggalkan Mesir secara sembunyi-sembunyi. Waktu malam dipilih agar kepergian mereka tidak terlihat oleh kaum Kipti dan orang-orangnya Fir'aun. Keesokan harinya, kabar tentang kepergian Musa dan para pengikutnya sampai juga ke telinga Fir'aun. Seenaknya saja mereka melarikan diri dariku. Wahai pengawal, siapkan pasukan untuk mengejar Musa dan Bani Israel. Aku yakin mereka belum pergi terlalu jauh. Lagi pula, jumlah Bani Israel tidak banyak. Tidak sulit bagi kita mengejarnya. Siap, Baginda. Setelah semua disiapkan, Fir'aun dan pasukannya menyusul Nabi Musa dan Bani Israel dengan menunggangi kuda dan peralatan perang yang hebat. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya sampai di tepi laut, perjalanan mereka terhenti. Wahai Musa, sekarang bagaimana ini? Di depan kita terbentang lautan luas. Tanpa perahu, kita tidak bisa menyeberangi laut ini. Kami takut kalau Fir'aun dan pasukannya menyadari kepergian kita dan menyusul kita. Aduh, bagaimana ini wahai Musa? Wahai kaumku, sekali-kali kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 62. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu lautan terbelah menjadi dua. Di tengah-tengahnya terhampar jalan panjang untuk melintas. Masya Allah. Masya Allah. Ayo, kita segera bergegas. Baik. Ayo, cepat. Fir'aun dan para pengikutnya sampai ke tepi Laut Merah. Mereka takjub melihat pemandangan laut yang aneh. Wah, apa ini? Belum pernah aku melihat hal seperti ini sebelumnya. Sihir apa ini hingga membelah lautan? Mereka melewati jalan ini. Ayo kita kejar. Ayo maju pasukan. Ketika Fir'aun dan pasukannya sampai di tengah perjalanan mengejar Musa, tampak Musa dan kaumnya. Lihat, itu Bani Israel. Aku melihatnya. Namun, atas izin Allah, tiba-tiba jalan yang terbentang di antara dua laut itu kembali berubah menjadi laut. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, sedangkan Fir'aun dan pasukannya tenggelam di lautan. Sebelum mati tenggelam, Fir'aun menyadari kesalahannya. Ya Allah, sesungguhnya aku percaya tidak ada Tuhan selain Engkau. Hanya Musa dan Bani Israel. Hamba berserah diri kepadamu ya Allah. Tolong selamatkan hamba. Namun semuanya telah terlambat. Allah tidak menerima taubat Fir'aun. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 91. Apakah sekarang baru kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Sedangkan di pihak Musa, Bani Israel masih khawatir dengan keadaan musuhnya. Wahai Musa, apakah Fir'aun dan para pengikutnya benar-benar tenggelam di laut ini? Ya, kami agak ragu karena Fir'aun mengaku-ngaku bahwa dirinya Tuhan yang tidak akan mati. Pastikan mereka tenggelam di laut. Tidak mungkin mereka masih hidup. Bukankah begitu, wahai Musa? Benar wahai kaumku, Fir'aun dan pasukannya tenggelam di laut. Namun Allah menyelamatkan jasad Fir'aun sebagai pelajaran bagi manusia di masa mendatang, bahwa kisah Fir'aun yang kejam dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan benar-benar kisah nyata.
Demikianlah akhir kisah pertarungan Nabi Musa dan Fir'aun. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, Allah menerima taubat hambanya sebelum sakaratul maut datang. Jangan seperti Fir'aun yang bertaubat ketika hampir mati tenggelam. Kedua, sesungguhnya dosa yang tidak akan diampuni adalah syirik atau menyekutukan Allah, seperti sikap Fir'aun yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Wallahu a'lam bishawab.